Persib ini gila sih, dan mereka punya potensi untuk melangkah jauh di ACL, dan mungkin untuk di Liga mereka juga punya potensi juga untuk tripit. Yang awalnya sempat tadi gue bilang agak sedikit diragukan ya, karena mereka melakukan permajaan. Jadi Bojan Hodak ini berpikir gini, karena kalau kita lihat di Liga Indonesia kan kayak Bali United, di bawah Teko kan 2 kali juara, habis itu dia mulai melempem, mulai mentok lagi. Jadi si Bojan Hodak ini kelihatannya juga ingin sekaligus permajaan, sekaligus untuk mengubah strategi taktiknya supaya nggak mudah dibaca oleh lawan. Maka dia merubah ini semua. Cuma ini kita sambung lagi ngomongin Liga 1 yang sudah memasuki pekan keempat sebetulnya, tapi ada beberapa pertandingan yang ditunda. Nah, kita lihat dulu klasemen sementara Super League. Nah, ini dia, Persija Jakarta kokoh di puncak klasemen dari 4 kali bertanding, poinnya adalah 9, 3 kali menang dan 1 kali imbang. Disusul Borneo, Arema, PSM, dan Persebaya. So far, gimana melihat persaingan Liga 1 sampai hari ini? Ya, BRI Super League ini mungkin musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa tim unggulan memang kelihatannya perform lah gitu ya. Tapi beberapa juga ada yang mengejutkan, seperti Borneo misalnya, yang tadinya katakanlah nggak terlalu masuk unggulan, tapi ternyata lumayan. Sebaliknya juga ada 1-2 tim yang tadinya kita anggap akan dominan, seperti Dewa United, tapi malah kepleset. Beberapa kali kepleset. Persib Bandung, ini secara umum dulu ya, gue paparin, yang tadinya dianggap agak bukan turun mesin ya, tapi overhaul, terus agak bukan mendowngrade lagi averaging down umur ya, karena mereka lepas tuh Ciro, ada Vital Silva yang berumur dengan yang muda-muda. Permajaan ya? Iya, kita pikir permajaan dalam hal usia dan juga kemampuan. Tapi kita lihat tiba-tiba menjelang bursa transfer, gila banget yang didatengin. Otaknya timnas dicangkok langsung ke Persib, dan beberapa pemain nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi ya tahun ini sih gue bilang cukup menarik persaingannya, dan kita akan lihat mampukah Persib Bandung mencatatkan tripit, ataukah Persija yang akan mencuri perhatian seperti saat ini di klasemen, atau mungkin ada tim lain seperti Malut yang juga cukup perform dengan pelatihnya dari satu-satunya dari Indonesia. Oke, kalau menurut Labib, apa kejutannya, Bib? Kalau bicara kejutan sih, kalau bicara lebih luasnya ya, melihat Super League saat ini kan seperti yang diinginkan oleh semua pihak, bahwa adanya sebuah upgrade, adanya sebuah peningkatan dari kompetisi Indonesia. Dan ketika ternyata awalnya banyak yang merasa kebanyakan lah pakai 11 pemain asing atau mendaftarkan 11 pemain asing. Tapi nyatanya setelah pemain-pemain asing yang didaftarkan dan sudah diverifikasi ternyata mereka berkualitas, ternyata meningkatkan kualitas liga kita. Kita lihat banyak, kalau bicara kejutan sih nggak terlalu besar selain dari posisi tim-tim ya. Tapi itu kan masih bisa berubah ya. Ini baru awal-awal ya? Masih baru awal-awal kita ngeliat Persija di peringkat pertama, terus diikuti Borneo. Kalau Borneo sih saya melihat memang dalam 3-4 musim terakhir selalu di awal-awal selalu tancap gas. Dan bahasanya ada bensinnya habis. Tapi kita bisa melihat Persib Bandung mungkin yang saat ini masih berada di peringkat ke-9, itu juga karena baru 3 pertandingan juga. Tapi saya masih melihat sepertinya Dewa dan Malut United di sisa pertandingan nanti, kan masih panjang juga ya, masih sekitar 30 pertandingan lagi, masih ada 30 pertandingan lagi, mungkin akan bounce back lagi. Seperti di putaran kedua musim lalu kan sebenarnya Dewa sama Malut baru tancap gas. Kalau diingat-ingat bagaimana Malut United saat itu dipimpin oleh Sayuri Brothers, Dewa dengan di lini depan ada Marukawa, ada Alex Martins, ada Egy, dan kebukti mereka membutuhkan waktu untuk outstanding selama 1 musim gitu. Tapi saya melihatnya sih kalau di awal-awal ini cukup senang dengan berbagai pertandingan di Super League yang sangat entertain. Banyak pertandingan yang bilang ini salah satu pertandingan terbaik. Persija Malut United itu salah satu pertandingan yang luar biasa. Dewa Malut salah satu pertandingan yang luar biasa. Bahkan kita udah disajikan drama Persib lawan PSM Yogyakarta, di mana ada 2 penalti dari Persib yang gagal di Stadion Sultan Agung Bantul, yang menurut saya hal-hal seperti ini mungkin akan banyak terjadi lagi di pekan-pekan selanjutnya. Ya, jadi bukan hanya level atau kualitas klub, performa, tapi entertainingnya juga lebih terasa ya. Oke, artinya memang masih banyak dinamika yang bisa terjadi sepanjang pergelaran musim baru ini. Bahkan juara paruh musim bisa aja flop di putaran kedua gitu ya. Jadi kita tunggu bagaimana persaingan. Nah, tadi kita juga lihat bagaimana perombakan yang dilakukan termasuk Persib Bandung
2 kali juara dan mengincar hat-trick di musim ini. Ada tambahan pemain asing untuk menggenapkan menjadi 11 pemain asing yang menjadi kuota dari Super League di musim ini. Yang terbaru adalah Federico Barba di posisi defender, kemudian ada juga Andrew Jung di posisi depan, dan juga Eliano Reinders. Seperti apa bro mengomentari hadirnya 3 tambahan pemain bagi Persib Bandung? Ya, awalnya kan kita nggak menyangka ya Persib Bandung akan menambah amunisinya segitu masif ya. Artinya secara kuantiti dan juga secara kualitas. 11 pemain sudah dipenuhi, terakhir itu Andre Jung yang memenuhi 11. Dan tadi udah juga disinggung, Eliano Reinders, Tom Hai, itu bukan kaleng-kaleng ya, gajinya juga gede kan, kita semua tahu. Dan sempat terbersit menjadi pertanyaan kritisnya gini, kok mereka sepertinya nggak ada serinya duitnya? Apa nih dibalik ini semua? Ternyata memang hadiah terakhir yang diberikan kalau di sukses melangkah jauh di ACL itu begitu besar. Jadi ini semua perhitungan bisnis dengan kompetisi yang banyak yang akan dilalui oleh Persib Bandung dan dengan potensi hadiah yang didapat, itu semua balik. Literally balik. Makanya mereka nggak keberatan tuh datengin Tom Hai dengan gaji 750 juta, Eliano Reinders juga mungkin nggak beda jauh. Belum lagi untuk jersey. Jersey itu Persib PO aja 10.000 habis langsung ludes. 10.000 kali 1,6 juta loh. 16 miliar. Itu baru satu PO, nanti PO 2 lagi dan seterusnya. Jadi memang Persib ini gila sih, dan mereka punya potensi untuk melangkah jauh di ACL, dan mungkin untuk di Liga mereka juga punya potensi juga untuk tripit. Yang awalnya sempat tadi gue bilang agak sedikit diragukan ya karena mereka melakukan permajaan. Jadi ya menarik. Dan satu lagi, ada keberuntungan yang mereka dapat ketika mereka mempush di deadline ini dengan mendatangkan sejumlah pemain, Barba, kemudian Tom Hai, Andre Jung dan juga Reinders, kepotong sama international break dan juga kepotong demo kan. Sehingga akhirnya lawan Borneo dipospon. Nah, jadi mereka ada waktu tuh untuk beradaptasi dengan para pemain. Nah, ini yang mahal. Dan kemarin kan gue sempat ke Bandung juga ya, mencoba untuk meliput Persib lawan Borneo. Itu ya mereka gue kontak dengan orang Persib, dan mereka libur dulu kan, Minggu, Senin, Selasa, dan mereka baru latihan Rabu kemarin. Dan menurut info yang gue dapet, beberapa itu yang baru itu memang belum terlalu cair banget dan belum terlalu fit. Wajar lah baru bergabung. Jadi ada sedikit blessing in disguise dengan situasi terakhir ini, dengan ditundanya pertandingan Borneo dan juga international break. Jadi mereka punya waktu untuk adaptasi yang cukup bagus. Jadi nanti ketika mereka main mungkin 2 minggu dari sekarang lebih tune in lagi chemistry di antara pemain, terutama pemain yang baru didatangkan. Oke, jadi memang Persib butuh kedalaman skuad untuk mengarungi 2 kompetisi, Super League dan juga ACL2, sehingga ini juga sudah dikalkulasi secara material dan juga faktor-faktor lainnya ya. Menurut Labib gimana? Ya kalau ngelihat transfernya Persib sih luar biasa, terutama di 3 hari terakhir sebelum bursa transfer ditutup ya. Andrew Jung, beberapa tim Liga Prancis pernah ia perkuat, Valenciennes, Nancy, Brace, nama-nama yang cukup familiar ya di telinga, walaupun raihan golnya belum begitu banyak, walaupun di setiap musim, tapi di usia 27 tahun menurut saya, dengan dia tadinya pernah main di Liga Prancis dan saat ini di Liga Indonesia, mungkin akan ada sedikit kemudahan bagi Andrew Jung dengan karir yang sangat luar biasa. Nancy, Valencia, terakhir main di Liga Yunani, bahkan tampil lebih dari 20 pertandingan dalam satu musim, luar biasa buat Andrew Jung. Tapi saya luar biasanya saya takjub dengan kehadiran Federico Barba yang kita tahu pernah main di Benevento, Empoli juga, dan beberapa klub Liga Italia, Como bahkan saat terakhir ya di Serie B. Kalau nggak salah Roma juga ya? Roma juga. Cuma nggak menembus tim utama saat itu. Como, Benevento, Empoli lah yang seringnya. Terus juga Tom Hai, Eliano Reinders, 2 pemain timnas yang saat ini ada di Persib. Tapi dari semuanya saya selalu mengatakan bahwa di awal musim Persib ini masih membutuhkan waktu untuk adaptasi pemainnya. Kehilangan 8 pemain asing musim lalu digantikan dengan pemain asing baru, bahkan hingga 11 saat ini, plus nama-nama seperti Tom Hai, seperti Eliano, Sadil Ramdhani. Menurut saya Persib membutuhkan waktu, dan betul kata Bung Harpa tadi, bagaimana waktu ketika libur international break ini bisa dimaksimalkan untuk mix and match semua pemain yang ada saat ini. Di lini depan kita lihat ya, ada Andrew Jung tadi. Di Ovikret di Yunani memang dia main reguler ya setiap musimnya, tapi 2 musim terakhir
capaian golnya hanya 2 atau 3 gol dalam satu musim dari 20-an lebih pertandingan yang 27 ia lakoni. pertandingan kurang lebih. Sementara yang udah datang William Barros juga di Liga Kuwait pada saat itu nggak bermain reguler, ya paling hanya sekitar 9-10 pertandingan dalam satu musim. Apakah ini bisa menjadi solusi di depan bagi Persib Bandung? Ya, kalau gue cuma lihat sepintas ya jujur ya, siapa Andre Jung ini, tapi dari profilnya tingginya kan juga lumayan tuh, 192. Body balance-nya bagus, dan dia ini kan rekomendasi langsung dari Bojan Hodak. Jadi gue rasa sih di kepalanya Bojan Hodak dia sudah punya suatu skema yang gue yakin juga beda dari musim lalu. Nah ini juga biar kita menganyam, dulu kan kita juga sepakat, nggak tahu kita apa gue sama teman gue lupa. Kan gue temen lu juga. Saya juga. Sama-sama. Kan teman gue semua kok baik-baik. Jadi Bojan Hodak ini berpikir gini, karena kalau kita lihat di Liga Indonesia kan kayak Bali United. Di bawah Teko kan 2 kali juara, habis itu dia mulai melempem, mulai mentok lagi. Jadi si Bojan Hodak ini kelihatannya juga ingin sekaligus peramajaan, sekaligus untuk mengubah strategi taktiknya supaya nggak mudah dibaca oleh lawan. Maka dia merubah ini semua. Cuman memang tantangannya adalah tadi yang dibilang oleh Labib, apakah memang bisa pemain ini bisa langsung tune in ya, tapi kan butuh waktu, dan dengan pemain-pemain yang kita tahu punya kapasitas kayak tadi, walaupun mungkin Andre Jung itu di Prancis atau di Krete itu di Liga Yunani itu kurang bagus, tapi kan levelnya kan beda. Betul. Di sana dia kayak Alano lah kalau kita bicara Persija. Di Maxwell juga sama ya. Ya, di Brazil level berapa, Level tapi di 2, sini gokil banget mainnya gitu. Dan ketika Bojan Hodak itu kan pasti ada nggak cuma satu rekomendasi awal kan. Mungkin ada 10 bahkan 20 calon yang dia lihat, oh ini yang paling bagus, plus juga mungkin kombinasi dengan harga. Ya bisa juga pelatih mungkin kalau dikasih kesempatan dia bawa Mbappe kali ke situ kan. Cuman kan harus dikompromiskan dengan budget kondisi dari keuangan. Persib Bandung, yang itu pun menurut gue sih gokil juga ya. Semua kuota yang diberikan itu dipenuhi sama Persib Bandung, dan ya menarik lah musim ini sih intinya sih kalau gue lihat ya. Karena kalau kita lihat dari musim-musim sebelumnya, kayaknya Bojan Hodak kurang beruntung soal pemain depan ya. Selalu diganggu cedera dan lain sebagainya. David da Silva, terus juga Garvin Castana dan lain-lain. Artinya memang di posisi bomber atau target man ini menurut kalian masih mengalami masalah nggak? Atau nggak juga? Karena faktanya pemain-pemain winger gelandang ya pada produktif semua gitu, dan itu terjadi pada musim lalu. Ya, kalau saya melihat sih betul tadi Bang Fadli bilang bahwa ada sedikit masalah ya di lini depan, terutama di musim lalu ya. David da Silva hampir sepanjang musim didera atau diterpa cedera, yang memang sedikit blessing in disguise-nya Tyrone Del Pino dan Ciro Alves plus Etam bisa tampil outstanding sepanjang musim. Tapi kita lihat di musim ini kan cukup berbeda. Saya mungkin harapan dari Bojan Hodak semua pemain gak ada yang cedera, karena saya melihat William Barros walaupun memang di Liga Kuwait bukan pilihan utama, bahkan semusim hanya main seingat saya 8 pertandingan bahkan dan tidak banyak cetak gol, tapi di Super League sudah mencetak 3 gol, apa 2 gol bahkan. 2 gol dari 3 pertandingan. 2 gol dari 3 pertandingan. 0,7 gol per pertandingan. Yes. Proses sekali Anda ya. Sangat detail ya, tapi melihat ini padahal di Piala Presiden dia masih agak gamang loh. Masih gamang banget. William Barros. Kan. Tapi ternyata di kompetisinya di Super League luar biasa ya. Luar biasa. Memang lagi-lagi time will tell, butuh adaptasi, butuh waktu lagi buat pemain-pemain tersebut. Bahkan Andrew Jung, saya pernah ingat dulu di tahun 2018 ada striker Prancis Loris Arnaud. Bahkan dulu pernah main di Paris Saint-Germain dan Liga Prancis lainnya. Raihan golnya juga cuma 2-3 per musim. Tapi ketika datang ke Persela Lamongan, bahkan mainnya di Persela ya, yang kita tahu mungkin skuadnya nggak jauh lebih baik daripada di bawah Persib bahkan tim Persela bisa cetak 15 gol. Sekarang Andrew Jung yang akan disupport Etam, Sadil, William Marsilio, Lucho, Klok, Tom Haig mungkin bisa tampil lebih di musim ini. Karena kuncinya supply dari second line atau dari Supply belakang, ya betul. Oke, ada juga Eleanor Reinders. Apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak dari Eleanor Reinders? Kalau gue bilang di awal-awal ya, ketika isu antara Tom Haig mulai merebak, sebenarnya gue sempat ngobrol juga dengan Bobotoh, mereka lebih berpikir untuk kenapa nggak Eleanor Reinders saja gitu. Karena kan di area tengah itu sebenarnya udah ada Tom Haig gitu. Cuman itu tadi dua-duanya diborong juga kan, Tom Haig diborong juga, Eleanor Reinders diborong, karena memang area di situ kan yang agak perlu untuk Persib Bandung. Plus kalau kita lihat dia juga punya kemampuan versatile. Jadi ini adalah kelebihan dia untuk bisa bermain di beberapa posisi sekaligus kan. Kita tahu lah dia bisa main di bek kanan, di sayap kanan, bahkan juga sekali dua kali dia pernah dimainkan sebagai winger kiri. Winger kiri atau striker. Jadi itu secara teknikal
dianggap sebagai sebagai keunggulan atau kelebihan dia. Nah, yang menariknya sebenarnya sedikit gue tambahkan juga. Tadinya kan juga Persib diisukan mau mendatangkan Joe Pelupesi dan Asnawi kan. Nah, ini terakhir nih. Terakhir, hitungannya bukan kuota 11 pemain ya. Ini di kepala kita mesti kita ini dulu. Nah, tentu. Katanya karena rencana itu batal. Akhirnya alokasi itulah yang ditumpahkan ke Eleanor Renders untuk dipermanenkan 2 tahun. Kan tadinya kan isunya kan loan kan, pinjam gitu. Betul. Jadi karena segitu luar biasanya industri bola terutama Persib Bandung sampai mereka itu tadi berani untuk melakukan deal bisnis yang ini spekulasi nggak? Ya, semua kan spekulasi, tapi kan spekulasi yang punya proyeksi terukur gitu. Karena itu tadi kita lihat luar biasa daya beli dan fanatisme bobotoh ini dalam mendukung tim kesayangannya yaitu Persib Bandung.